Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jami' al-mutajalli fi alami qudsihil wasi'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nafi'. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nurul lami'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiy syafi' Sayyidina wa maulana Muhammadin al-fajr as-sati' wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi al-anjum at-tawali' amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. As-sabi' wa thamanun min asma'illahil husna al-jami' huwal muallifu bainal mutamathilati wal mutabayinati wal mutadaddat. Yang ke-87 daripada Asma'ul Husna ialah al-jami'. Al-jami' itu huwal muallifu, dialah yang menyatukan, yang mengumpulkan antara sesuatu yang sama. Dia pula yang mengumpulkan antara sesuatu yang berlain-lainan. Bahkan dia pula yang bisa mengumpulkan sesuatu yang berlawan-lawanan. Nah, ini adalah al-jami'. Al-jami' artinya bahwa Allah itu adalah bisa mengumpulkan, bisa menyatukan sesuatu yang sama jenisnya, atau yang lain jenisnya, atau yang berlawan-lawanan. Amma jam'ullah al-mutamathilati faka jam'ihil khalqal kathir minal insi ala zahril ard wa ka hasyrihi iyyahum fi sa'idil qiyamah. Adapun contoh Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-jami', yang maha mengumpulkan. Dia mengumpulkan sesuatu yang sama sebagaimana dia kumpulkan makhluk yang banyak daripada manusia di permukaan bumi ini. Berkumpulnya manusia di suatu bumi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan al-jami'. Kita berkumpul di tempat ini dari daerah yang jauh-jauh, dari Tanjung, dari Gerugut, dari mana rantau, berkumpul di satu tempat, itu adalah al-jami', Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkannya. Dan ini semua yang berkumpul adalah sama pada manusia. Dan lagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya al-jami' ini, dia juga bisa mengumpulkan sesuatu yang berlain-lainan menjadi satu kesatuan. Dicontohkan di sini ka jam'ihi bainal azmi wal asabi wal irqi wal adalati wal mukhi wal basharati wad dam wa sa'il akhlaq fi badanil hayawan. Sebagaimana Allah mengumpulkan, menyatukan antara tulang, urat nadi, urat lain-lainnya, utut, otak, darah, kulit dan lainnya di dalam tubuh manusia. Semuanya berlain-lainan. Tulang lawan otak lain, darah lawan kulit lain, tapi semuanya bisa menyatu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya al-jami' itulah yang bisa menyatukan sedemikian rupa terhadap sesuatu yang berlainan. Para muhibbin rahimakumullah, di dalam Al-Quran
firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ini hubungannya dengan nama Allah Al-Jami'. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Nabi Ibrahim berkata, ujar Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nabi Ibrahim hendak melihat kayak apa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang mati. Qala, berfirman Allah, awalam tu'min, apakah engkau belum percaya hai Ibrahim? Qala bala, ujar Ibrahim, percaya pada engkau bisa menghidupkan yang mati itu percaya, tapi ulun hendak melihat kayak apa pian menghidupkan yang mati itu. Walakin liyatma'inna qalbi, agar tenang, agar tentram hatiku. Ini Nabi Ibrahim minta kepada Allah diperlihatkan kayak apa caranya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Tuhan, hai Ibrahim, ambil 4 ekor unggas. Ambil 4 ekor unggas. Menurut para ahli tafsir, unggas yang diambil Nabi Ibrahim itu adalah yang pertama burung merak, yang kedua burung gagak, yang ketiga burung nasar, yang keempat ayam jantan. Jadi oleh ulama tafsir, kenapa Nabi Ibrahim mengambil 4 unggas ini? Karena sifat dan watak yang 4 ini ada pada diri manusia. Nabi Ibrahim mengambil burung merak. Burung merak ini adalah kesukaannya kemewahan dan kemegahan, dan itu ada pada diri tiap-tiap manusia. Yang kedua, Nabi Ibrahim mengambil burung gagak. Gagak ini dikenal punya sifat tamak yang luar biasa. Itu ada pada diri manusia. Yang ketiga, Nabi Ibrahim mengambil burung nasar. Burung nasar dikenal dengan suka makan, dan itu ada pada diri manusia. Yang keempat, Nabi Ibrahim mengambil ayam jantan. Ayam jantan dikenal suka kawin, dan itu ada pada manusia. Ayam jantan itu suka kawin, mamanya dikawininya, anaknya dikawininya. Nah, disuruh ambil 4 jenis ini unggas. Diperintahkan oleh Allah sembelih. Kemudian fasurhun, untung disembelih, kepalanya diambili, 4 ikung kepalanya. Kemudian ujar Tuhan fasurhun, cancang itu nang 4 tadi. Cancang, dicancang, diaduk nang 4 tadi jadi 1. Kada berupa lagi. 4 binatang ini dicancang-cancang, dikumpulkan, diputar-putar jadi 1, diaduk. Lalu Tuhan nang dicampur tadi, nang diaduk tadi ulah 4 bagian. Sebagaimana asalnya 4, ulah 4 bagian, andak di pucuk gunung-gunung yang 4. Ibrahim melaksanakan tugas, andak sebagian di sini, sebagian 4 buncuk gunung. Ujar Tuhan, panggil dia. Nabi Ibrahim panggil, wahai gagak kemari, wahai burung nasar kemari, wahai ayam jantan ke sini, wahai burung merak ke sini. Nah, lalu daging, tulang, bulu, darah tadi beterbangan masing-masing menuju kawannya. Ini Allah mengumpulkan sesuatu yang bercerai-berai, namanya Al-Jami'. Nah, jadi masing-masing terabangan mencari kawannya, di mana pasangannya, di mana bulunya, di mana darahnya, di mana dagingnya. Akhirnya samuan terkumpul purna seperti semula,
tinggal belum kepala, karena kepalanya masih di tangan Nabi Ibrahim keempat-empatnya. Jadi burung tadi jadi kayak burung asal pulang. Oke, Tuhan panggil itu burung, dipanggil oleh Nabi Ibrahim, burung gagak ke sini, datang gagak ada kepala, disorong kepala merak, ada maunya, ada mau ambil. Akhirnya 4 burung ini kembali seperti semula. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan sesuatu yang sudah dicancang-cancang, yang sudah mati. Nah, disitulah jelas bahwa Allah ini Al-Jami'. Allah bisa kembali mengumpulkan, menyatukan sesuatu yang sudah bercerai-berai. Nah, sama yang dalam kubur kita. Dalam kubur kita hancur. Begitu terjadi hari kiamat, ditiupkan sangkakala, kita akan dihimpunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti semula. Inilah nama Allah Al-Jami'. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Jami' ini, dia mengumpulkan sesuatu yang sama, dia bisa mengumpulkan sesuatu yang berlain-lainan macam burung tadi. Bahkan dia bisa mengumpulkan sesuatu yang bertentangan, berlawanan. Panas lawan dingin itu berlawanan, kering lawan basah berlawanan. Allah bisa mengumpulkan itu semua di dalam diri manusia atau diri hewan lainnya. Dalam awak kita nih, kita teliti, ada nang panas, ada nang dingin, ada nang basah, ada nang kering. Cari iya di awak. Japai katiak, panas kada, dingin kada, bebanyu kada, ada juga nang kering. Nah, Allah bisa mengumpulkan dalam tubuh manusia itu sesuatu yang berlawan-lawanan, panas lawan dingin berlawanan, tapi ada keduanya dalam tubuh manusia. Nah, inilah Al-Jami', nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam Asmaul Husna nomor 87 ini. Para muhibbin rahimakumullah, Al-mu'min bismillahil jami' ayyakuna jami'an ilmai zahiri wal batin wa jami'al a'malis salihati wal kalimatit tayyibat wa jami'al ahwal wal maqamatis syarifat. Orang yang sudah beriman dengan nama Allah Al-Jami', yang maha mengumpulkan. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Jami' itu bahwa dia menghimpunkan, dia mengumpulkan ilmu baik yang zahir maupun yang batin. Dia menghimpunkan segala amal saleh dan kalimat-kalimat thayyibah. Dan dia mengumpulkan segala macam ahwal dan maqam yang mulia-mulia. Nah, ini adalah samaratul iman, buah keimanan kepada nama Allah Al-Jami' ini. Kita mengumpulkan ilmu baik yang zahir maupun yang batin. Kedua-duanya ilmu itu jadi satu dalam diri kita. Ilmu zahir, ilmu batin ini secara rinci bisa diartikan ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ini 3 ilmu ini mesti kita miliki sesuai dengan keperluan kita kepada ketiga ilmu ini. Ilmu tauhid kita wajib mengetahui, wajib mempaham, wajib menghafal, wajib meyakini, mengimani. Nah, ilmu fikih kita wajib belajar, wajib mengetahui. Ilmu tasawuf demikian pula. Bila kita mampu ketiga ilmu ini kita satukan dalam diri kita, ini merupakan adalah samarah iman, buah iman kepada nama Allah Al-Jami'. Ilmu tauhid itu diperlukan untuk apa? Untuk membangun pondasi amal. Untuk membangun pondasi ibadah itu ilmu tauhid. Orang kada bertauhid kada akan bisa membuat satu bangunan amal. Kenapa? Pondasinya kada ada.
Nah, tauhid ini diperlukan untuk pondasi amal ibadah kita. Kayak apapun amal ibadah kita, baiknya, banyaknya, kalau kita kada bertauhid, kada akan bisa terjadi. Kada akan bisa terjadi satu amal. Nah, jadi ilmu tauhid itu dituntut gunanya apa? Untuk membangun pondasi amal. Ilmu tauhid ini keimanan. Makanya ujar Nabi, man sama ramadhana imana, siapa puasa Ramadan hal keadaannya beriman. Mesti beriman dulu. Orang sembahyang mesti beriman dulu. Nah, iman ini tauhid hubungannya pondasi amal. Ilmu fikih gunanya apa? Untuk membangun kerangka amal. Ini ilmu fikih. Sedangkan ilmu tasawuf ini gunanya untuk memperhiasi amal. Apabila amal kita dibangun di atas pondasi yang kukuh dan diperhiasi dengan sebaik-baiknya, maka amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran yang besar darinya. Nah, ini 3 macam ilmu pada boleh tidak mesti satu menyatu dalam diri kita. Kita kumpulkan ketiga-tiga ilmu itu. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang kedua, sesudah kita mengumpulkan, menghimpunkan ilmu yang 3 tadi, kita kumpulkan, kita himpunkan amal-amal yang saleh dan kalimat-kalimat thayyibah. Kita jangan hanya terfokus menghimati satu amal saleh, tapi hendaknya berbagai macam amal saleh kita kumpulkan, kita laksanakan. Karena masing-masing satu amal saleh mempunyai kelebihan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan kisah di mana Rasulullah SAW duduk dengan beberapa orang sahabatnya. Rasulullah berkata kepada beberapa orang sahabatnya ini, man asbaha minkum al-yawma sha'ima. Jadi Nabi, wahai sahabat-sahabatku, hari ini siapa yang puasa? Adakah yang puasa hari ini? Faqala Abu Bakrin, ujar Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ulun hari ini puasa. Qala, bersabda lagi Rasulullah, faman tabi'a minkumul janazah al-yawma. Siapa ya Nabi yang hari ini ada, siapa yang ada hari ini umpat mengantar jenazah ke kuburan? Siapa di antara kalian hari ini yang ada umpat mengantar jenazah ke kuburan? Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ulun tadi umpat wahai Rasulullah mengantar jenazah ke kuburan. Faqala, berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman at'ama minkumul yawma miskina. Jadi Nabi, siapa di antara kalian yang hari ini ada memberi makan orang miskin? Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ulun tadi memberi makan orang miskin hai Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, paman ada minkum al-yawma marida. Siapa di antara kalian yang hari ini ada menjenguk orang garing? Siapa ada di antara kalian yang hari ini membisuk orang yang sakit? Faqala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ulun tadi hari ini ada mengilangi orang garing. Nah, jadi Abu Bakar ini pada hari itu beliau mengumpulkan berbagai macam amal saleh. Puasa iya, mengantarkan jenazah iya, memberi makan orang miskin ada, mengilangi orang garing ada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na bimri'in illa dakhalal jannah. Tidak terhimpun itu amal-amal saleh seperti tadi dalam diri seseorang, melainkan dia ahli surga. Melainkan dia adalah ahli surga. Nah, jadi artinya segala macam bentuk amal saleh yang ada di hadapan kita itu mesti kita kumpulkan. Segala macam peluang yang ada bagi kita untuk beramal saleh itu kita ambil, agar kita bisa mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya. Nah, ini keimanan kepada al-jami' tadi. Bapak, misalnya kita sudah puasa hari ini, kita puasa hari ini, ada orang mati, aku puasa hari ini,
Ada orang garing, kita bilang orang garing, nah bah kada aku puasa hari ini, nah sabutingannya kamu puasa tuh bang diandalkan. Mestinya dikumpulkan segala amal saleh, macam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pula dia di samping mengumpulkan amal-amal saleh, dia mengumpulkan kalimatut thayyibah dalam sehari semalam ini. Dia kumpulkan kalimat thayyibah. Dia bukan hanya membaca zikir la ilaha illallah, tapi dia juga bersalawat kepada Nabi, dia juga bertasbih, dia juga beristighfar, dia juga mengucap la haula wala quwata illa billah, dia juga mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehari semalam macam-macam kalimat thayyibah dikumpulkannya. Namun kita umpamanya saban hari membaca ratibul atas, kita baca saban hari, semuaan bilang kalimat thayyibah sudah terkumpul kita baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil ada, la haula wala quwata illa billah ada, astagfirullahalazim ada. Nah, semuaan kalimat thayyibah itu adalah mempunyai keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga itu ada pintu. Pintu ini khusus untuk orang yang mengucap la haula wala quwata illa billah. Orang yang kadang mengucap la haula, walaupun amalnya banyak, walaupun mati ke surga, kadang masuk lewat pintu itu. Dalam surga ada pintu khusus untuk orang yang mengucap hasbunallah. Kalau dalam dunia kita kadang mengucap hasbunallah, kita kadang akan bisa lewat pintu itu, walaupun kita ahli surga, walaupun kita banyak punya amal ibadah lain. Nah, jadi setiap amal ibadah yang berupa kalimat thayyibah, berupa bacaan-bacaan ini, semuaan kita kumpulkan supaya jangan luput. Nah, yang ketiga, keimanan kita kepada Al-Jami ini membuahkan bahwa kita mengumpulkan segala keadaan, segala maqam yang mulia. Para muhibbin rahimakumullah, umpamanya kita dapat musibah atau bala. Musibahnya apa? Kita ambil contoh kehilangan duit 100.000 rupiah. Ini bala atau musibah. Nah, dalam menghadapi bala ini hendaknya kita mampu mengumpulkan keadaan-keadaan yang mulia. Kita kehilangan 100.000 rupiah. Pertama, nah yang mesti kita lakukan adalah sabar. Sabar, jangan dikaduakan. Kalau mengadu ke polisi, tadi kehilangan duit 100.000 rupiah, ini sudah kada sabar lagi mengadu ke polisi. Sabar, ditahan. Nah, pertama sabar. Yang kedua, kita ambil lagi syukur. Kenapa syukur? Syukur bahwa yang hilang itu duit 100.000, bukan imanku yang hilang. Bukan iman. Jika iman hilang mau apa? Yang kedua, aku syukur yang hilang cuma 100.000. Jika dalam ipuk itu bertambah juta duitnya. Nah, dua keadaan sudah kita ambil yang mulia. Sabar ada, syukur ada. Yang ketiga, ridha. Kita ridha. Kita kada keluh kasah, kita kada sangkal, kita kada memprotes kepada Allah. Kenapa hilang 100.000? Kita terima dengan lapang dada. 3 sudah kita ambil. Yang keempat, di situ mungkin kita perlu ada takut. Kenapa takut? Nah, sekarang aku kehilangan duit 100.000. Aku ini takut. Jangan-jangan ini adalah hukuman Allah kepadaku. Jangan-jangan ini hukuman yang menimpa aku. Ada takutnya. Kemudian lagi di situ bisa diambil raja, mengharap rahmat Allah. Tadi aku hilang duit 100.000, aku berharap mudahan dapat pahala dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam satu masalah musibah kita dapat menghimpunkan beberapa macam keadaan-keadaan atau makam-makam yang mulia. Nah, ini buah iman kepada Al-Jami. Dapat nikmat, dapat duit hari ini, nikmat dari Allah 100.000 rupiah. Nah, di sini banyak
yang bisa kita ambil, kita kumpulkan. Pertama, syukur. Syukur kepada Allah. Ingat benar pemberian Allah 100.000. Yang kedua, diperlukan sabar. 100.000 ini kita mesti sabar. Sabar jangan sampai duit 100.000 ini digunakan satu kepada maksiat. Kita tahan. Ada tapi hendak nukar itu manfaatnya ada kada? Manfaatnya kada? Tahan. Nah, sabar kita ambil. Yang ketiga, ridha, dapat 100.000. Walaupun orang lain dapat 1 juta, seorang dapat 100.000, ridha. Khauf di situ ada, raja ada. Nah, jadi semuaan yang terjadi pada diri kita, baik itu bala maupun nikmah, itu hendaknya kita mengumpul keadaan-keadaan atau makam-makam yang mulia sebanyak-banyaknya, agar kita merasakan buah daripada keimanan kepada nama Allah Al-Jami' ini. Coba bayangkan berapa pahala yang kita dapat. Kalau kita dapat bala, musibah, kehilangan 100.000, sabar, sebuting pahala. Syukur, pahala lagi. Ridha, berpahala lagi. Khauf, takut kepada Allah, berpahala lagi. Mengharap, berpahala pulang. Nah, nang hilang 100.000, 5-6 macam pahalanya. Asalkan kita mampu kawa mengumpulkan keadaan-keadaan yang mulia itu menghadapi satu musibah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang ke-88 dan ke-89, Asmaul Husna adalah Al-Ghaniyul Mughni. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر ندمت من كل شر ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن كل ما أقبل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما وسلم وبارك عليه وعلى آله